Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita telah memasuki pertemuan ke-12 ya, setelah sebelumnya kita mengadakan UTS. Untuk pertemuan ke-12 ini saya akan membahas tentang fuzzy database atau basis data fuzzy. Apa bedanya basis data fuzzy dengan basis data biasa konvensional yang sudah Anda pelajari di semester 2, nanti akan kita bahas. Kemudian ada beberapa agenda pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu pendahuluan, kemudian model basis data fuzzy itu ada apa saja, kemudian penjelasan tentang model basis data fuzzy, yaitu basis data fuzzy model Umano dan basis data fuzzy model Tahani. Nah, yang pertama dulu kita bahas, masuk ke pendahuluan ya. Anda di semester 2 sudah belajar tentang basis data ya. Dapat kita katakan bahwa basis data yang Anda pelajari di semester 2 itu merupakan basis data standar ya. Basis data standar itu bisa Anda lihat untuk query-nya. Misalnya saya punya database mahasiswa yang field-nya ada name, kemudian ada nama, kemudian ada IPK gitu ya, kemudian ada tinggi badan dan berat badan. Kalau dalam database standar biasa, misalnya Anda mau cari mahasiswa yang IPK-nya kurang dari 4 atau yang lebih dari 4, nah biasanya itu query-nya select from tabel mahasiswa where misalnya IPK lebih dari 3 ya, atau where IPK kurang dari 3,5 misalnya, seperti itu ya. Kemudian pada kenyataannya seseorang kadang membutuhkan informasi dari data-data yang bersifat ambigu. Ambigu itu maksudnya adalah kurang jelas, tidak jelas, atau bahkan hilang, atau bahkan tidak terdefinisi, tidak ada informasinya. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi hal-hal yang ambigu tersebut atau ada data-data yang hilang informasinya, kita gunakan yang namanya basis data model fuzzy. Nah, ada dua yang akan dibahas model basis data fuzzy, yaitu model Tahani dan Umano. Nah, gambarannya seperti ini ya. Kita bahas dulu model basis data fuzzy Umano. Kalau Umano itu, pada basis data fuzzy model Umano, data-data yang ambigu diekspresikan dengan menggunakan distribusi ya, ini bukan distribusi, posibilitas atau probabilitas. Jadi kalau misalnya saya punya data seperti ini kalau menggunakan basis data standar, itu data-data yang kosong, tidak diketahui, atau yang punya kemungkinan double ya, seperti dia nih umurnya 50,51P, ini maksudnya probabilitas kemungkinannya, possibilities-nya Dian itu umurnya 50 atau 51. Ini kalau menggunakan query basis data standar, kemungkinan data-data seperti ini tidak bisa diproses ya. Jadi ini, nah, untuk memproses data yang menggunakan possibility seperti ini ya, ada beberapa kemungkinan atau ada data yang hilang, itu kita bisa gunakan yang namanya basis data fuzzy model Umano. Contohnya nih, contoh query-nya, siapa saja karyawan yang usianya lebih dari 36. Nah, kalau Anda punya data seperti ini, kira-kira siapa yang karyawan yang usianya lebih dari 36 tahun? Ya, sedangkan di sini bisa terlihat ada data yang tidak diketahui atau hilang, kemudian punya possibility, hanya diberikan informasinya secara linguistik, kemudian ada yang tidak tahu, kemudian undefined, itu tidak terdefinisi, jadi tidak tahu nama anaknya siapa. Kemudian model yang satu lagi adalah model basis data fuzzy Tahani. Nah, pada basis data fuzzy model Tahani masih tetap menggunakan relasi standar seperti pada basis data biasa. Hanya saja model ini menggunakan teori himpunan fuzzy ya, pakai SQL juga. Nah, misalnya saya punya data karyawan seperti ini ya, ada NIP, ada nama, ada umur, kemudian ada masa kerja dan gaji. Kalau misalnya saya punya query
select nama from karyawan where umurnya muda and gajinya tinggi. Ini kalau Anda belajar basis data standar itu kan bukan seperti ini ya. Query-nya, mungkin query-nya yang sering Anda temui adalah select nama from karyawan where umur misalnya lebih dari 50 tahun atau lebih dari 40 and gaji misalnya lebih dari 1 juta seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya query-nya seperti ini, nih query-nya bentuknya linguistik, umur muda, gaji tinggi, maka karyawan siapa saja yang termasuk dalam query ini. Nah, itu tidak bisa diselesaikan juga dengan basis data biasa. Jadi harus menggunakan basis data fuzzy model Tahani. Jadi kalau Tahani ini Anda lihat datanya jelas, datanya lengkap, informasi yang diberikan lengkap ya. Tuh. Kemudian kita bahas satu persatu yang tadi misalnya untuk kasus basis data fuzzy model Umano ya. Misalnya saya punya query, 2 buah query di sini. Siapa sajakah karyawan yang usianya lebih dari 36 tahun? Kemudian query yang kedua, siapa saja karyawan yang nama anaknya Fitri? Apakah untuk query yang kedua, apakah hanya Ani saja yang anaknya Fitri? Nah, ya, kita bahas. Misalnya untuk query yang pertama, siapa sajakah karyawan yang usianya lebih dari 36 tahun? Jadi di sini kita lihat variabel umur. Nah, di sini Ani umurnya 35, Lia umurnya 33. Doni muda, kemungkinan dia itu masih muda dan dia itu masuk muda dan kemungkinan possibilities-nya dia itu umurnya 40. Kemudian Sandra tidak tahu, kalau tidak tahu ini berarti berapapun bisa kemungkinannya ya. Kemudian Rico 56 dan Dian itu antara possibilities-nya dia itu umurnya antara 50 sampai 51 misalnya. Nah, maka untuk mengetahui siapa saja karyawan yang usianya lebih dari 36 tahun, kalau Ani tidak mungkin ya, Ani bukan lebih dari 36 tahun. Lia juga tidak. Nah, jadi yang masuk karyawan yang usianya lebih dari 36 itu adalah Doni. Karena umurnya di sini kemungkinannya 40. Kemudian Sandra, karena dia tidak tahu, maka segala kemungkinan bisa dimasukkan ke sini, termasuk dia termasuk umurnya lebih dari 36. Kemudian Rico umurnya 56, jelas lebih dari 36. Kemudian Dian juga baik 50 maupun 51 itu sama-sama dia lebih dari 36 tahun. Nah, kemudian yang query ini di sini ada ya penjelasannya, nanti silakan Anda baca sendiri juga di slide. Kemudian yang kedua, query yang kedua adalah siapa saja karyawan yang nama anaknya Fitri. Kita lihat lagi di sini. Ani, jelas-jelas Ani ini anaknya adalah Fitri. Lalu selain Ani, apakah masih ada lagi? Masih ada kemungkinan itu. Ya. Siapa lagi? Lia. Karena Lia ini tidak tahu di sini nggak tahu dia tuh punya anak tapi tidak tahu namanya siapa, bisa jadi. Maaf, ini kalau strip berarti dia tidak punya. Kemudian Doni ini punya anak tapi tidak tahu namanya siapa. Jadi semua kemungkinan juga bisa dimasukkan. Jadi selain Ani, satu lagi yang nama anaknya Fitri kemungkinannya adalah Doni. Ya. Kemudian apakah masih ada lagi? Kalau Sandra dan Rico ini tidak mungkin ya. Satu lagi adalah Dian undefined di sini itu nggak tahu punya anak atau enggak. Kalau misalnya dia punya anak ya bisa jadi juga dia anaknya namanya Fitri, segala kemungkinan. Nah, jadi bisa kita masukkan Dian di sini. Nah, itu ya kalau basis data model Umano itu database yang disajikan, informasi yang disajikan itu mengandung possibilities ya, atau kemungkinan-kemungkinan. Kemudian yang berikutnya masih save. Yang berikutnya adalah basis data fuzzy model Tahani. Kalau Tahani tadi di atas sudah kita lihat bahwa informasi yang disajikan itu lengkap. Hanya saja query yang ditampilkan
query yang ditampilkan itu tidak meminta lebih dari 36, kurang dari 36 tuh enggak, tapi dia berupa linguistik juga kriterianya. Ya. Nah, contohnya di sini ada 3 query. Misalnya query yang pertama adalah where umur muda and gaji tinggi. Nah, umur muda, gaji ini saya ganti, bukan tinggi. Gaji misalnya ya betul. Ini yang satu pakai N, yang satu pakai OR ya. Ini beda nanti. Ingat lagi bahwa dalam himpunan fazi, operator fazi, N itu menggunakan fungsi minimum, sedangkan kalau OR itu dicari nilai derajat keanggotaan yang maksimum. Kemudian query yang ketiga, select nama from karyawan where umur muda and masa kerja lama. Ya, jadi di sini sekali lagi Anda perhatikan operatornya, penghubungnya pakai N atau pakai OR, atau satu lagi pakai komplement atau negasi, sebenarnya pakai not. Ya, itu kan sudah biasa, itu terdapat juga di relasi basis data standar ya. Nah, kalau misalnya query-nya seperti itu, kita bisa mengatasinya dengan menggunakan basis data fuzzy. Ya, basis data fuzzy model Tahani masih menggunakan relasi basis data standar, hanya saja model ini menggunakan teori himpunan fuzzy untuk mendapatkan informasi pada query-nya. Nah, untuk itu, untuk mencari hasil dari query yang mengandung fuzzy tadi, ambiguity tadi, itu kita perlu untuk membuat atau mengetahui yang namanya fungsi keanggotaan dari setiap variabel yang ada. Nah, untuk contoh karyawan, data karyawan tadi, kita punya variabel umur, masa kerja, dan juga gaji. Ya, jadi Anda harus identifikasi dulu di tabel di basis datanya, tabel basis datanya itu ada field apa aja. Nah, itulah yang kemudian menjadi variabel yang harus kita buatkan fungsi keanggotaannya. Nah, misalnya di sini ya, variabel karyawan saya bagi menjadi 3 himpunan, pembagiannya minimal 2 ya. Satu variabel itu minimal dia memiliki 2 himpunan fuzzy. Nah, misalnya di sini saya bagi menjadi 3 variabel karyawan, saya bagi menjadi 3 himpunan, yaitu muda, parobaya, dan tua, dengan gambar grafik fungsi keanggotaan seperti ini. Saya pakai kurva segitiga dan bahu dengan batas-batas. Yang muda ini dari 0 sampai 40, parobaya dari 35 sampai 50, dan tua dari 40 sampai 50. Nah, sesudah itu kemudian dari situ Anda bisa cari nilai derajat keanggotaannya. Jadi kalau misalnya saya punya data umur karyawan seperti ini, maka dicari nilai derajat keanggotaan untuk ketiga himpunan. Jadi umur 30 itu masuk ke muda berapa, masuk ke parobaya berapa, masuk ke tua berapa. Nah, kalau kita lihat di sini Lia umurnya 30. Kalau Anda lihat 30 ini masuk ke muda dengan nilai derajat keanggotaan 1. Ya. Nah, sedangkan yang lainnya nilai derajat keanggotaannya 0. Nah, kemudian Iwan 48. Nah, di sini ternyata 48 itu kalau dilihat dia di sini ya, masuk ke 2 himpunan parobaya dan tua, maka kemudian dicari nilai derajat keanggotaan parobayanya berapa, tuanya berapa. Begitu seterusnya semuanya ya. Jadi setiap umur itu dicari nilai derajat keanggotaannya untuk masing-masing himpunan. Nah, dari sini kemudian kalau tadi kita punya query, nanti kita bahas satu-satu ya. Ini saya lanjutkan dulu untuk yang variabel masa kerja. Misalnya saya bagi menjadi 2, baru dan lama. Baru itu dari 0 sampai 15 tahun, kemudian lama dari 10 sampai 25. Sehingga kalau dicari nilai derajat keanggotaan masa kerja masing-masing karyawan terhadap himpunan baru dan lama, itu didapat hasil seperti ini. Silakan Anda mencoba secara manual nanti hitungannya, atau bisa di MATLAB juga ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menggunakan fungsi keanggotaan di komen Windows MATLAB.
Nah, silakan nanti Anda cocokkan dengan hasil yang ada di sini. Kalau ada kesalahan, silakan dikoreksi. Kemudian yang ketiga adalah variabel gaji. Di sini variabel gaji saya bagi menjadi 3 juga, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian kurvanya bahu dan segitiga juga. Nah, sehingga didapat nilai derajat keanggotaan gaji untuk masing-masing himpunan rendah, sedang, dan tinggi itu sebagai berikut. Nah, kalau kemudian misalnya kita punya query yang pertama, select nama from karyawan where umur muda and gaji tinggi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di sini yang dicari adalah umur muda and gaji tinggi. Maka, nah ini umur, gaji, ya. Umur muda tadi nilai derajat keanggotaannya masing-masing data berapa, kemudian gaji tinggi nilai keanggotaannya masing-masing berapa. Nah, tadi query-nya pakai N. Kalau N itu berarti dicari fungsi minimum. Sehingga di sini 0,4 N 0,5 itu minimumnya adalah 0,4. Sehingga kalau cari sesuai dengan query tadi, ya, saya tambahkan di sini. Saya tambahkan, maka yang umurnya muda dan gajinya tinggi, sebentar. Umur muda sini, umur sama dengan muda, N gaji sama dengan tinggi, itu antara lain adalah siapa aja? Nah, Anda bisa lihat yang paling nomor 1 itu adalah Sari, ya. Kemudian ada Rian, kemudian ada Amir, dan yang terakhir adalah Andi. Kalau nilainya 0 itu berarti dia tidak memenuhi syarat, ya. Jadi 4 ini yang masuk ke dalam query, ya, Sari, Rian, Amir, dan Andi. Kemudian save dulu sebentar, agak lama. Yang berikutnya, query yang berikutnya tadi adalah yang nomor 2, siapa sajakah karyawan yang umurnya muda or gajinya tinggi. Nah, ini pakai or. Pakai or itu berarti, ntar saya copy di sini. Or itu berarti kita pakai dicari yang maksimum, ya. Nah, sama seperti tadi prosesnya, kita ambil nilai derajat keanggotaan umur muda dan juga gaji tinggi, tapi di sini bukan pakai N melainkan pakai OR. OR itu dicari yang maksimum, sehingga dari 1 dan 0 ini bisa Anda lihat bahwa yang maksimumnya adalah 1, ya. Berarti yang termasuk kalau diurutkan dari yang nilai derajat keanggotaannya paling tinggi ada Lia, kemudian ada Yoga, kemudian ada nih, kemudian ada Amir, kemudian ada Sari, Alda, Andi, kemudian Rian, kemudian Iwan. Nah, bisa Anda lihat bahwa kalau menggunakan operator OR itu hasil query-nya agak lebih banyak, ya, karena balik lagi ke prinsip himpunan. Kalau N itu sama dengan irisan atau intersection, sehingga hasil
keanggotaannya, anggotanya itu lebih sedikit, makanya dicari nilai minimum kalau pakai N. Sedangkan kalau dalam teori himpunan, OR itu sama dengan union atau gabungan, sehingga nilai anggotanya itu kalau dua buah himpunan digabungkan, dia anggotanya menjadi lebih banyak, sehingga operator OR itu dia menggunakan prinsip maksimum. Ini ya, ini kalau menggunakan basis data model Tahani. Kemudian satu lagi itu ada umur muda N masa kerja lama. Umurnya muda N masa kerja lama. Nah, ini nanti silakan Anda sendiri. Kalau umur muda N masa kerja lama ini hanya dua yang memenuhi, yaitu Sari dan Amir. Terus nih bonus satu lagi, umur parobaya N dalam kurung nih ya, gaji sedang OR masa kerja lama. Ini kalau gaji dan masa kerja ini dikurung, berarti dua ini dicari terlebih dahulu. Nah, ini kalau dibuat derajat keanggotaannya, yang diperlukan di query-nya yaitu umur parobaya, gaji sedang, dan masa kerja lama. Karena gaji dan masa kerja ini dikurung, maka di-OR-kan terlebih dahulu. Ya, dicari OR-nya terlebih dahulu, baru di-N-kan dengan parobaya, sehingga ketemu ini. Jadi di sini yang parobaya ya, yang umurnya sedang, umurnya parobaya N masa kerjanya sedang, OR gajinya sedang dan masa kerjanya lama, itu adalah siapa? Budi, kemudian Iwan, kemudian Andi, kemudian Amir, kemudian Rian, dan Sari. Ya. Nah, nih, jadi kalau basis data Fuzzy ini sebenarnya tidak begitu susah, ya. Apalagi yang model Tahani. Model Tahani ini data informasinya lengkap, hanya saja query-nya itu dalam bentuk linguistik, sehingga Anda perlu untuk mencari nilai derajat keanggotaan dari masing-masing variabel. Ya. Demikian. Kemudian silakan Anda simak juga, silakan di-download. Saya ada kasih contoh kasus yang sudah pernah diteliti, dibuat penelitiannya, dibuat skripsinya oleh kakak tingkat kalian. Itu ada rekomendasi beasiswa dan juga Fuzzy database untuk pembelian HP ya. Silahkan Anda lihat. Kemudian untuk presensi saya tugaskan juga Anda untuk mencari jurnal ilmiah yang terkait dengan implementasi basis data Fuzzy, baik yang model Tahani maupun yang model Umano. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.